dikremasikan pada hari Sabtu 23 November 2024 di Krematorium Grand Carolus. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, berita kelahiran. Telah lahir anak kita pada hari Rabu 20 November 2024. Yang pertama, Yon Bennington Suryanto, anak kedua dari pasangan Bapak Yosef Lee William dan Ibu Jane Stefani. Yang kedua, Joven Celestine Mulia, anak pertama dari pasangan Bapak Yosua dan Ibu Felita Octaviani. Yang ketiga, Raylin Fedos Chandrawinata, anak ketiga dari pasangan Bapak Edwin Chandrawinata dan Ibu Friska Rensia Budi. Kita doakan agar Yon, Jovin, dan Raylin dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 1 Desember 2024 pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3. Berarti di gedung ini di lantai 3. Yang berikutnya adalah donor darah. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu 8 Desember 2024 pukul 8 sampai dengan pukul 11 di SDK 6 Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Kristus Raja di atas segala raja akan dipimpin oleh Pendeta Ricardo Sitorus dari GKI Kemang Pratama. Jemaat dipersilakan untuk bersatu duduk sejenak sebelum ibadah dimulai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya.
semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Amin, amin, amin. Dan beserta saudara juga. Yang artinya merupakan hari Minggu terakhir dari siklus 1 tahun gerejawi. Melalui Minggu Kristus Raja, kita diajak untuk memeriksa apakah langkah kehidupan kita yang sudah kita lalui sepanjang tahun ini, apakah kita benar-benar sudah memuliakan Tuhan. Sudahkah Kristus itu menjadi raja di atas segala raja di sepanjang kehidupan kita? Apakah kita juga sepenuhnya sudah mempercayakan mimpi dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan? Meski jalan hidup kita tidak seperti apa yang kita harapkan atau apa yang kita bayangkan. Apakah kehidupan kita juga mengikuti setiap petunjuk Tuhan yang menuntun setiap orang pada keabadian, meski sulit dan penuh dengan tantangan? Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau menjadi Raja yang memimpin hidup kami. Kuasa-Mu sungguh tak tergoyah, melampaui segala kekuatan, akal dan pikiran kami. Namun kami terkadang sok tahu pada jalan hidup yang harus ditempuh. Ketika merasa situasi hidup tidak menentu, kami meninggalkan-Mu dan menjauh. Padahal Engkau telah memberikan pandu agar kami tidak terjatuh. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa yang telah kami lakukan. Tolonglah kami untuk kembali ke jalan-Mu dan turut serta di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis di dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Roma 5 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat tenang di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya.
Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan akan dari paduan suara dari anak-anak sekolah minggu akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami menyadari sepenuhnya ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kami. Tuhan memanggil kami untuk kami Bapa boleh menjadi garam dunia, memberi rasa di dalam kehidupan ini. Begitupun juga ketika kami Tuhan panggil untuk boleh menjadi terang bagi dunia. Untuk kami Bapa boleh bersinar, bahkan juga menuntun orang kepada kebenaran, yaitu kepada Kristus. Dalam rangka itulah kami menyadari betapa tidak mudah jalannya untuk menjadi garam dan juga terang dunia, bahkan juga memberi dampak bagi sesama. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang menjadi kompas dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami hendak membuka bagian Alkitab kami mohon Tuhan juga membuka hati dan juga pikiran kami terarah kepada Tuhan, supaya Tuhan juga boleh menyapa kami. Taburkanlah firman-Mu itu dalam diri kami, supaya iman kami boleh Tuhan terus tumbuh kembangkan.
Urapilah, sertailah para lektor yang sudah Tuhan pilih dan juga para pemazmur yang juga akan mendaraskan mazmur bersama-sama dengan kami. Biarlah apa yang juga boleh kami lakukan ini berkenan bagi Tuhan. Sertailah juga dengan hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan juga kelemahannya dalam mempersiapkan bahkan juga menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini, mampukan dia dapat berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang boleh kami mengerti bersama. Supaya baik hamba-Mu yang berkata-kata maupun juga umat-Mu yang mendengar, kami Bapa boleh Tuhan sapa dalam kebenaran. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 10, kemudian ayat 13 sampai 14. Daniel 7 ayat 9 sampai 10 dan 13 sampai 14. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku-suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya, kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian sabda Tuhan. Tak sedikit pun kan bergoyang. Dari dulu tahtamu tegak, Kau telah ada sejak kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan sepanjang masa ya Tuhan.
Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di daerah Asia. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal ke-18 ayat 33 sampai 37. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang bertekun memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, saudara-saudara, ini adalah pertama kali saya melayani di GKI Gading Indah yang secara khusus ibadah di TKK di aula penabur ya saat ini. Nah, konon katanya kan tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka buruan deh disuruh pulang katanya gitu.
Ya kan nggak sayang, ngapain lama-lama di sini? Ya kan? Nah, karena pendeta itu kan orang yang penuh dengan cinta. Penuh dengan sayang. Dan saya juga pengen dikasihi, disayangi, dicintai. Untuk itulah saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ricardo Sitorus, saudara-saudara. Ricardo, saya orang Manado, saudara-saudara. Dan saya lahir, kenapa? Ada masalah? Kan orang Manado. Enggak ya? Saya orang apa? Tapi saudara yakin saya orang Batak dengan wajah seperti ini? Enggak. Itu juga yang membuat saya pernah kesal, saudara-saudara. Tiap saya kenalan, ya, saya ngomong Sitorus, saya ngomong orang Batak, kagak ada yang percaya dengan wajah seperti ini. Sakit hati, luka. Sampai kemudian saya ngomong sama mama, "Mak, sebetulnya gua tuh anak lu apa kagak sih?" Lalu mak saya dengan muka berbinar-binar mengatakan, "Ada satu rahasia besar di balik kelahiranmu dulu. Jadi pada waktu itu ketika kau lahir di dunia, gitu ya, maka biasanya orang-orang akan memberikan makanan khas daerahnya. Kamu kan orang Batak, ya. Maka biasanya orang Batak kalau bayinya lahir, lalu buru-buru disuapin saksang, dicuilin panggang, minimal daun singkong tumbuk lah. Cuman masalahnya saya lahir tuh di hari Minggu siang, benar saya lahir Minggu siang. Yang pada kenyataannya yang namanya lapo tutup. Pada kemana? Ke gereja. Dan itu bermasalah terhadap saya. Bapak saya nyari ngider-ngider, kebetulan saya dulu dilahirkan di daerah Kayu Putih gitu ya. Di daerah Kayu Putih dulu ada puskesmas. Nah, saya lahir di situ. Di depan HKBP Kayu Putih. Saudara-saudara kalau suka jalan-jalan ke sono, sepedaan pasti tahu ya, ada puskesmas di situ. Saya lahir di situ. Ngider-ngider bapak saya, kan di situ juga banyak lapo ya, di Mardongan ya. Tutup semua, keliling-keliling, dia nyari di kantin. Di kantin ada satu warung buka. Masalahnya itu warung jualannya gudeg. Itu jualan gudeg. Dan dibelilah itu sama bapak saya, dikasih ke emak saya, disuapinlah ke saya. Jadilah saya seperti ini saudara-saudara. Ya, hitam-hitam gimana gitu ya, kayak gudeg ya. Hitam-hitam sweet gitu katanya. Ya, saya pendeta dari GKI Kemang Pratama, Bekasi, saudara-saudara. Ada yang tahu Kemang Pratama, Bekasi di mana? Oh iya, udah ada 1, 2, saya kenal itu ibu. Ya, kalau saudara-saudara tamasya gitu ya, jalan-jalan ke gunung yang paling terkenal di Bekasi, itu saudara-saudara kalau tersesat maka bisa masuk ke Kemang Pratama. Ya, di situ. Tahu ya gunungnya ya? Gunung Sampah. Itu dari rumah saudara-saudara juga loh itu. Bukan dari cuman orang Bekasi, enggak. Dari rumah saudara-saudara. Ya, nah kalau mohon ke sana entah mau mengadakan baksos kayak entah apa, kalau tersesat ketoklah. Ya, kalau masuk ke daerah Kemang Pratama, ketoklah pintu gereja kami dan kami dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara. Kalau saudara-saudara datang jam 4, sebelum jam 4 sore, maka dengan penuh sukacita kami akan menjamu saudara-saudara. Kenapa? Karena di depan gereja kami ada begitu banyak orang-orang pedagang kaki lima di situ yang berjualan. Ya. Tapi kalau seandainya saudara-saudara datang ya di atas jam 4 sore sebelum jam 7 malam, ya kami mohon dengan sangat saudara-saudara juga ketoklah pintu gereja kami dan bawalah makanan dari Kelapa Gading. Dan kita akan penuh sukacita menikmati makanan yang saudara-saudara bawakan. Ya, itu perkenalan dengan singkat ya. Saya pendeta di sana, Majelis Jemaat GKI Kemang Pratama menitipkan salam bagi saudara-saudara sekalian
di tempat ini yang hadir beribadah. Tuhan berkati kita. Sudah ya, amin. Singkat, padat, jelas. Nah saudara-saudara, pada minggu ini kita akan merayakan, sekali lagi kita akan menghayati kembali tentang Kristus, Raja atas segala raja, gitu ya. Dan ketika kita masuk dalam Minggu Kristus Raja, itu artinya kita sudah tiba di akhir tahun liturgi. Jadi minggu depan kita masuk ke dalam tahun baru liturgi. Ya, besok minggu depan adalah Minggu Advent 1. Nah, kalau kita belajar di dalam kita menghayati kehidupan beriman kita, maka dalam putaran waktu, dalam satu kalender liturgi itu sebetulnya kita sedang menghayati kehidupan beriman kita. Kita sedang menghayati dan juga merayakan tentang Kristus dalam diri kita. Minggu depan Advent, artinya ini masa-masa kita sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus. Advent 1, 2, 3, 4, habis itu Natal, habis Natal apa lagi? Ya sih tahun baru, tapi kan gak masuk kalau tahun baru di liturgi. Habis Natal biasanya ada Minggu Pembaptisan setelah tahun baru di situ. Ya, habis itu setelah Minggu Pembaptisan, lalu apa lagi? Mulailah masuk namanya pra-peradilan, Prapaskah gitu ya. Dan masuk ke timur Prapaskah, nanti sampai Paskah, habis itu setelah Paskah, nanti kenaikan dan lain-lain. Saudara-saudara, sesungguhnya kita sedang merayakan tentang karya Kristus di dunia ini. Karya Kristus yang berujung atau dipenuhi pada minggu saat ini. Yaitu kita menjadikan Kristus adalah Raja dalam kehidupan ini. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana Kristus atau Yesus adalah Raja di atas segala raja pada saat ini, gampang enggak? Gampang enggak saudara-saudara? Ayo. Ada orang di gedung? Gampang enggak kita mengakui Yesus sebagai Raja di atas segala raja? Gampang enggak? Gampang. Yes, gampang. Ya, enggak ada masalah. Tidak akan dikriminalisasi. Ya, apalagi saudara-saudara tinggal di Kelapa Gading. Yang jumlah gerejanya naudzubillah banyaknya. Beda dengan kami yang ada di Mantani sana. Ya, di situ aduh susah banget. Tahu ya Mantani ya? Mantan apa? Bekas. Tinggal tambahin I. Jok bapak-bapak saudara-saudara. Di situ susah sekali saudara-saudara. Dikatakan bahwa ada yang punya gereja, ada punya tanah, tapi susah sekali juga untuk dibangun mendapatkan izin. Ya, itulah kehidupan. Tapi toh juga, ya, kita juga tahu bahwa betapapun ya saat ini mungkin kita tidak dikriminalisasi, kita tidak kita tidak mendapatkan disiksa, dipenjara gitu ya. Tapi toh juga kita tahu bahwa tidak mudah untuk menjalani kehidupan di dalam iman Kristen di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu ada begitu banyak orang ya yang bisa dibilang memikul salib. Ya, kenapa? Ada banyak hal yang tidak mudah didapatkan karena menyandang nama Kristus itu. Susah untuk naik jabatan, susah untuk naik pangkat. Ya. Kenapa? Karena itu tadi ada Kristusnya. Bahkan juga di jemaat kami ada orang yang lock in ke Kristus, ya. Sampai-sampai mereka dicoret dari daftar warisan. Ya. Sudah ditutup hubungannya. Oke, lu datang aja, tapi bukan lagi menjadi saudara. Gitu. Ada konsekuensi yang tidak mudah
ketika benar-benar menghayati, benar-benar kita mengakui tentang Kristus itu. Dan kalau itu, saudara-saudara, ternyata menghadapi kepada kita, diperhadapkan kepada kita, apa yang akan terjadi? Apa yang saudara-saudara pilih? Ketika Yesus atau menyandang nama Yesus ternyata harus memiliki konsekuensi yang tidak mudah tadi. Kita tahu ya, kalau di dalam sejarah kan kita tahu ada begitu banyak orang-orang yang karena nama Kristus dia kemudian menderita. Benar enggak? Ya kan? Siapa? Contohnya siapa saudara-saudara? Ayo siapa? Ini sekolah minggunya pada lulus kagak sih ya? Ditanya diem. Martir pertama siapa? Sakeus. Sakeus. Bukan kamu yang dilempari batu. Itu kan bagiannya Stefanus. Kan gitu. Ya itu kan cerita tentang pada waktu guru sekolah minggu cerita tentang Stefanus gitu ya, tapi karena mungkin melek malam gitu ya nonton bola, ngantuk, dia ngajar, salah nyebutnya. Stefanus saudara-saudara. Itu dia martir. Dia tahu betapa tidak mudah ketika menyandang menjadikan Kristus raja dalam hidupnya. Lalu juga kita bisa tahu juga murid-murid, 12 murid-murid yang lain juga mendapatkan penderitaan yang sama. Belum lagi ya, para penginjil ya, orang-orang yang melayani sampai ke pelosok-pelosok desa. Mereka pun juga sekarang juga mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Ada konsekuensi di sana. Maka sekali lagi diingatkan, paling tidak ada 2 hal ya, yang mungkin bisa kita alami. Pertama, mungkin kita bisa menyerah. Kita menyerah tidak lagi menjadikan Yesus Kristus menjadi raja di atas segalanya. Atau kemungkinan yang kedua, ya kita tetap melanjutkan kehidupan kita. Kita tetap melakukan karya kita dengan tetap menjadikan Kristus Yesus dalam hidup kita. Apapun resikonya. 2 hal ini saudara-saudara. Kira-kira kalau diperhadapkan dengan dua hal ini, seringkali banyak orang justru milih yang pertama. Menyerah, saudara-saudara. Banyak orang mengambil jalan menyerah. Kenapa? Karena mendapati diri nggak ada faedahnya. Merasa bahwa tidak ada untungnya. Menjadikan Yesus raja dalam hidupnya. Lebih baik mencari aman dibandingkan mencari Tuhan. Lebih baik mencari cuan. Itu yang seringkali terjadi. Boleh nggak orang seperti itu saudara-saudara? Kira-kira? Boleh nggak? Halo? Ini salibnya pendeta, tanya sendiri, jawab sendiri. Sah-sah aja, ya. Orang beragama mah sah-sah aja gitu kan ya. Kenapa? Karena kan itu juga udah masuk di dalam hak azazi. Sah-sah aja. Tentu banyak orang bisa berpikir demikian. Menolak Kristus menjadi raja dalam hidupnya bisa. Namun sebelum seandainya kita yang diperhadapkan, sebelum kita mengambil pilihan seperti itu, saudara-saudara mari kita menengok, kita melihat ya, perjalanan kehidupan orang-orang yang setia di dalam imannya, setia dalam kepercayaannya. Paling tidak bacaan kita di sini, kita bisa melihat tentang Daniel misalnya. Daniel orang yang diangkut ke Babilonia. Daniel yang pada saat itu juga kemudian dipilih menjadi orang-orang yang akan melayani raja. Yang bekerja di istana. Daniel yang ya kita tahu semua betapa begitu banyak
yang menfitnah dia. Tapi kita lihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan juga Daniel mengatakan bahwa oke, kami akan makan sayur-sayuran saja. Kami akan vegetarian saja, vegan saja. Ya. Yang lainnya mah silahkan. Dikasih saksang kek, mau dikasih babi guling kek, mau dikasih apa, terserah. Gitu kan. Kita lihat nanti siapa yang lebih sehat. Kalau Bapak Ibu digituin, Bapak Ibu pilih yang mana? Milih seperti Daniel atau memilih seperti yang lainnya? Hah? Yoti pilih babi guling lah. Itu mengapa saya menjadi Kristen. Bukan itu konteksnya gitu, bukan ngomong itu. Tapi ingin menunjukkan sebetulnya betapapun ya negara, pada waktu itu kan raja, baik itu Belshazzar juga ya, ataupun Nebukadnezar, betapapun mereka tidak memelihara kami, tapi Tuhan memelihara kami. Kami tetap sehat, kami tetap gemuk. Itu sebuah bukti. Ketika dia dimasukkan ke dalam kandang gorila, di sana didapati dia tidak dicabik-cabik, saudara-saudara. Diem, benar-benar sekolah minggunya ini kagak naik sebetulnya. Kandang singa. Dia dilindungi oleh Tuhan. Betapa luar biasanya Allah itu. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Daniel. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar bersama dengan Allah. Kenapa? Karena Allah mau intervensi, Allah mau masuk dalam kehidupan manusia. Dia tidak mau meninggalkan perbuatan tangannya. Dia tidak mau meninggalkan orang-orang yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada dirinya. Itulah Allah kita, saudara-saudara. Dia bukan seperti pembuat jam gitu ya. Kalau orang buat jam kan, orang bikin jam, habis itu diapain? Apakah ditungguin? Enggak kan, ditaruh di dinding kan, kayak jam di depan saya gitu kan. Ditaruh di dinding, yang bikin jam entah pergi kemana. Pergi jalan-jalan. Allah enggak seperti itu. Ketika dia menciptakan dunia, ketika dia menciptakan anak-anaknya, maka dia juga ikut serta masuk dalam kehidupan ciptaannya. Itulah Allah, saudara-saudara. Dan disinilah kita kemudian bisa melihat betapa Allah itu sungguh luar biasa. Bahwa dia memang benar-benar raja. Bahkan dikatakan bukan raja di masa sekarang saja. Kalau kita membaca di dalam Wahyu, dia raja dari awal penciptaan. Dan juga kehidupan yang dijalani setelah penciptaan hingga saat ini, bahkan nanti kelak di masa yang akan datang. Dalam bahasa Wahyu, dialah Alfa dan Omega. Dia tidak seperti raja-raja dunia yang justru mengorbankan orang lain demi kemasyuran, demi keterkenalan, demi dirinya sendiri. Allah dalam Kristus justru mengorbankan dirinya bagi keselamatan dunia. Bukan orang lain. Dan inilah raja yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Dan disinilah kemudian kita diajak, pilihlah sekarang siapa yang menjadi rajamu. Kalau Yesus Kristus itu menjadi raja, maka sesungguhnya juga memiliki konsekuensi. Walaupun ya, kalau dalam bacaan kita tidak cuman konsekuensinya bicara tentang penganiayaan dan yang lain-lain, tapi juga kita bicara tentang ketika Kristus menjadi raja dalam hidup kita. Benarkah dia itu
menjadi raja seutuhnya. Saudara-saudara, siapa yang di sini yang asalnya dari Cirebon? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini nggak ada yang mau ngaku atau nggak ada beneran nih? Makanan yang paling enak di Cirebon itu apa ya? Empal. Empal ya, beneran. Cuman empal. Lainnya apa? Nasi lengko, terus? Apa? Gudeg. Oh gudeg lagi, gudeg nggak ada di Gelo. Oh enggak, maksud sayanya gitu loh. Empal apa? Empal gentong. Paling enak itu di mana? Kan yang jualan empal gentong kan nggak cuma satu RT kan di sana, banyak kan? Di mana? Paling enak di mana ya saudara-saudara? Enggak, saya cuma ngambil minum doang, aus. Di mana yang paling enak? Ibu, di mana Bu? Aput. Setuju, Aput paling enak. Selain Aput, ada yang mau nandingin? Siapa, mana lagi? Ayo. Satu Aput. Siapa lagi yang Aput? Setuju Aput? Oh banyak yang gak setuju Bu. Amarta? Wah enak juga, yes Amarta. Paling enak apanya? Dagingnya lebih gede ya daripada Aput ya? Oh setuju, ada yang ngangguk. Thank you. Ada lagi? Ayo dong, masa kagak ada yang ke Cirebon ini? Udah ada tol langsung ke sono, masa makan siang gak pernah ke sono? Terbalik lagi gitu kan. Bu Dharma. Ya, Bu Dharma. Ya, di Google. Itu kalau nggak salah bintangnya 4,8 ya. Saudara-saudara, kita dengan bangga, kita dengan sukacita, kita akan merekomendasikan orang. Oh di sini, nasi lengkonya enak di sini. Ya, nasi jamblangnya enaknya di sini, di sini, di sini. Kita bisa bersaksi. Kita benar-benar dengan sukacita. Pertanyaannya, berapa orang di antara kita yang bisa benar-benar bersukacita? Kita mempersaksikan bahwa Kristus itu benar-benar raja dalam diri kita. Ada? Ada yang mau, yang pernah melakukan kesaksian tentang Kristus itu yang sungguh luar biasa dalam diri saya? Ada? Sekali-sekali GKI boleh ya ada kesaksian ya? Boleh, setuju? Gak usah nyanyi dulu. Ayo silakan, boleh? Kenapa? Agak berani. Saudara-saudara, sekali lagi, betapa kita mungkin bisa menyaksikan sesuatu atau hal-hal yang lain ya, yang mengingatkan. Tapi ketika bicara Kristus, sekali lagi nggak gampang. Betapapun juga sekarang tadi dikatakan tidak dikriminalisasi mungkin ya. Tidak dijebloskan penjara, tapi kita susah saudara-saudara. Kita enggan untuk melakukannya. Saudara-saudara, ketika berbicara tentang Yesus adalah raja, segala raja dalam diri kita. Ya. Maka sesungguhnya kita diajar untuk ayo persaksikan itu. Supaya orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa merasakan tentang Kristus itu loh. Yang benar-benar engkau hidupi, yang benar-benar kita alami sendiri. Kalau kita bicara tentang keyakinan kita kepada Kristus, itu kan sesuatu hal yang unik, yang spesifik. Yang itu milik kita. Yang ya kalau dalam bahasa sekarang, itu gue banget dah. Hidupku sudah diselamatkan karena Kristus. Aku mendapatkan jaminan keselamatan dan juga kekekalan. Aku sudah masuk dalam kerajaannya. Betapapun mungkin orang lain ya menghina kita, betapapun mungkin orang lain kagak percaya, mungkin menjelek-jelekan kita. Tapi it's okay, gue gak masalah bahwa keyakinanku kepada Kristus
itu adalah sesuatu hal yang pribadi, yang aku imani. Dan ketika bicara tentang aku imani, maka harusnya juga kita perlihatkan loh. Yesus sudah menjadi Raja, sudah memberikan keselamatan. Artinya juga kita diajak untuk memperkenalkan Kristus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak cuma di dalam gereja doang, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat yang kita ada di sana. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya. Kita tidak putus asa di tengah-tengah berbagai tekanan. Dan selalu kita punya pengharapan. Ya. Kristus kan juga menyatakan itu. Jangan menyerah. Lalu apalagi? Mari kita kembangkan sikap bela rasa. Kristus memiliki hati yang welas asih gitu ya. Yang dia terbuka kepada orang-orang yang menderita, yang membutuhkan kehadirannya. Kan dikatakan bukan orang yang menyebut Yesus yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Gitu. Lalu apalagi? Kita belajar juga untuk menjadi orang-orang yang tidak menghakimi sesama. Ya. Seperti Yesus kan juga dihakimi oleh Pilatus gitu ya. Bahkan dia dijatuhi hukuman tanpa dikedapati kesalahannya. Karena itu mari kita belajar, kita berempati. Ya. Bahwa kita juga janganlah seperti Pilatus. Tapi mari kita seperti Yesus yang berdiri di dalam kebenaran, tidak memperjuangkan kebohongan yang seperti Pilatus lakukan. Mari kita tetap menyatakan kebenaran, apapun resikonya saudara-saudara. Betapapun jalan kehidupan kita tidak mudah, tapi percayalah, yakinlah, bahwa ketika kita menjadikan Kristus segala-galanya, maka hidup kita senantiasa dipelihara, dijaga, dipimpin olehnya. Dari selama sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk dengan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan syafaat kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mensyukuri untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ketika kami Bapa hendak mengakhiri akan tahun liturgi, pada hari ini ya Tuhan, dan akan memasuki di minggu depan tahun liturgi yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sendiri yang sudah menjaga kami, menyertai kami. Bahkan juga memampukan kami untuk juga boleh mewujudkan setiap rencana-rencana Tuhan yang Engkau anugerahkan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu itu.
untuk kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami juga memohon ketika kami esok memasuki akan tahun liturgi yang baru, biarlah tangan penyertaan-Mu senantiasa juga menggandeng erat kami. Memampukan kami juga boleh melakukan banyak hal-hal yang baik. Memampukan kami juga menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi Kristus yang kami hayati. Dan kami imani senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Tolong kami ya Bapa, supaya kami juga dapat melakukan yang terbaik hari demi hari. Dan banyak orang bisa melihat betapa Kristus itu hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami juga berdoa Bapa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang kehilangan orang yang dikasihinya. Tuhan tolonglah, teguhkanlah dia, hiburkanlah ya Bapa. Dekaplah keluarga dari orang-orang yang saat ini kehilangan orang yang mereka kasihi. Hapuskanlah air mata mereka Tuhan. Genggamlah erat tangan mereka, supaya mereka pun juga Tuhan mampukan melewati peristiwa kehilangan ini. Bahkan mereka juga dapat melihat bahwa karya Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan yang mereka. Dan Engkau sendiri hadir dalam segala pergumulan yang saat ini mereka rasakan. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang mungkin saat ini dirawat di rumah sakit, di rumah, ataupun juga di mana-mana tempat di mana mereka saat ini sedang berjuang, sedang terus memelihara pengharapan. Tolonglah ya Tuhan, berikan kepada mereka semangat untuk juga boleh menanti-nantikan akan kebaikan Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka. Hadirlah Tuhan melalui keberadaan keluarga yang dengan setia, dengan penuh cinta. Mereka boleh merawat, memperhatikan, bahkan juga memberi semangat bagi saudara-saudara kami ini. Kami mendoakan juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam relasi, baik suami, istri, menantu, mertua, orang tua, anak, ataupun juga di dalam persahabatan dan juga di dalam relasi di masyarakat. Bapa, kami mohon dalam kemurahan-Mu, tolonglah kami, pulihkanlah setiap relasi yang ada. Biarlah mereka boleh berdamai satu sama lain, memiliki kerendahan hati untuk menomorsatukan cinta kasih Tuhan. Untuk mereka juga dapat bersama-sama merasakan damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jauhkanlah kesombongan, kekerashatian, maupun juga kemarahan. Pulihkanlah mereka, tuntunlah mereka dengan hikmat dan juga Roh Kudus yang penuh dengan kelemah lembutan. Kami membawa pergumulan anak-anak-Mu dalam ekonomi juga, biarlah Tuhan sendiri yang menganugerahkan penghidupan yang layak. Cukupkanlah juga segala kebutuhan anak-anak-Mu, supaya di dalam perjalanan yang mereka jalani, Tuhan sendiri hadir dan benar-benar mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa akan proses pemilu, pilkada yang pada minggu depan atau di hari Rabu, Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap pilihan yang ada. Mampukan kami anak-anak-Mu bisa memilih orang yang tepat, orang yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami ya Bapa dengan kebeningan hati, tidak melihat akan gemerlapnya ataupun juga dengan hal-hal yang tampak luar biasa di dalam polesan. Tapi biarlah kami benar-benar melihat dan memilih orang yang bijaksana, yang benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang mau bekerja dan juga melayani dengan ketulusan dan juga penuh dengan integritas. Itu pilihan kami Tuhan, tuntun kami dalam kemurahan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, inilah syafaat kami,
Dan kami bersama-sama hendak mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama juga menaikkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Sang Raja Semesta dengan mendasarinya dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja Semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang menyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tanah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah tak lama. Puji Dia yang kekal kuasa-Nya. Sujudlah hai bala surga, api Allah terdekat, turut bintang bulan surya, tiap waktu dan tempat. Puji Dia, sumber kasih dan berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi,
Kami bersyukur atas segenap pertolongan, cinta kasih, dan anugerah dari Tuhan yang tercurah luar biasa di dalam kehidupan kami. Ucapan syukur kami wujudkan di dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan, yang semuanya itu juga berasal daripada-Mu saja. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami ini. Berilah hikmat bagi majelis jemaat dan segenap unit pelayanan di gereja-Mu ini, sehingga bisa mendayagunakan persembahan benda mati ini menjadi sarana bagi pelayanan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, letakkanlah selalu pengharapanmu hanya pada Kristus di dalam segala musim kehidupan. Dialah Kristus, Raja di atas segala raja. Nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Segala bumi dan di surga teguk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Maka kini pergilah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan menjaga dalam setiap keluar dan masukmu. Kiranya Kristus Sang Raja Damai menghadirkan kerajaannya di dunia dalam cinta kasih dan keadilan. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong menguasai hatimu agar engkau peka pada kehendaknya. Berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kejar dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatan